Jembaringan adalah olahraga tradisional. Dulunya adalah ciri khas keraton, tapi sekarang sudah secara umum maupun secara nasional sudah dikembangkan dan diperkenalkan. Cuman posisinya adalah kalau jembaringan itu dari kata jembaring itu adalah anak panah. Bermain anak panah makanya disebut menjadi jembaringan. Kalau jembaringan ini posisinya menembak itu duduk dengan berbusana daerah di daerah masing-masing. Untuk pegiat-pegiat yang di luar di Jawa Tengah atau Jawa itu memakai busana daerah masing-masing. Itu dari HB pertama pada tahun 1755 beliau memberikan pelatihan jembaringan ke Keraton Ngayogyakarta yang dulunya itu hanya khusus untuk para keluarga keraton, tetapi sekarang sudah mulai dari abdi dalem, mulai dari masyarakat umum sudah diperbolehkan untuk melestarikan, mempelajari dan bermain jembaringan gagrag Keraton Ngayogyakarta. Sah. Blas. Bungkus karo tempe. Mah. Jadi ada dua versi untuk jembaringan ini, sama-sama kita lestarikan, kita kembangkan agar bisa menasional, bahkan rencananya untuk ke internasional. Jadi perbedaan dari jembaringan gagrag Keraton Ngayogyakarta maupun gagrag Pakualaman adalah dari model menembak. Jadi kalau gagrag Keraton Ngayogyakarta itu busurnya horizontal dan posisi untuk menembak ini tidak membidik. Jadi kalau membidinya hanya dengan hati, dengan rasa. Jadi benar-benar tidak bisa membidik, cuman hanya feeling dan konsentrasi. Itu saja kalau yang gagrag Keraton Ngayogyakarta Tiningrat. Sedangkan untuk gagrag Pakualaman karena busurnya miring, jadi pemanah atau penjembaring ini bisa membidik sasaran yang akan dituju. Jadi seperti itu, bedanya hanya itu saja. Sebetulnya jembaringan itu dulunya hanya untuk membentuk watak kesatria para abdi dalem keraton agar bisa lebih sabar, lebih konsentrasi, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Makanya ada filosofi yang pamentanging gandewa, pamantanging cipta. Itu adalah segala perbuatan yang kita lakukan, kita wajib bertanggung jawab kepada yang di atas. Jadi sudah banyak beberapa sekolah ini untuk membuka ekstrakurikuler untuk bidang panahan. Tidak cuman di DIY saja, di beberapa daerah seperti di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Timur, itu sudah menjadi ekstrakurikuler di sekolahan-sekolahan. Dan yang paling banyak adalah di pondok pesantren, karena ini salah satu olahraga sunnah. Jadi pengembangannya kita melalui komunitas, jadi komunitas paguyuban jembaringan itu yang kita lakukan bersama-sama. Dulu dari Keraton Ngayogyakarta Tiningrat itu ada 4 pilar ataupun greget cengguh ora mingkuh itu tadi, itu juga salah satu filosofi dari jembaringan. Jadi
intinya kita adalah bermain jembaringan itu membuat watak kesatria kepada para penjembaringnya. Jadi kalau untuk event jembaringan maupun panan yang lain, ini ada beberapa hal yang kadang 8 dino sekali atau 35 hari sekali, ataupun per 3 bulan atau per 6 bulan. Jadi sesuai dari masing-masing paguyuban atau klub yang untuk melakukan misalkan event intern atau event tingkat provinsi DIY ataupun tingkat nasional. Jadi event-event besar jembaringan itu setiap tahun pasti ada, bahkan ada agenda untuk event anak-anak agar jembaringan ini tetap ada, tetap berkembang dan tidak akan punah. Kalau bermain jembaringan, sebetulnya kita hanya memakai busana daerah masing-masing, sekaligus kita memperkenalkan budaya daerah masing-masing agar tidak hilang dengan busana-busana yang modern. Diukur ini di tengah dulu, baru ini baru dimasukkan. Nah, baru seperti ini. Nah, ini baru kita pakai stagen. Ini lumayan panjang, jadi seperti ini biar kalau nanti untuk duduk, untuk jalan tuh enak. Memang agak gerah ya kalau kita kancingan semua, tapi ini karena kelengkapan berbusana yang baik dan benar, jadi harus kita pakai. Aku sukanya pakai udeng ya, sambil berkreasi, tak bikin gini-gini itu. Jadi busana daerah ini tetap kita lestarikan sambil melestarikan olahraga tradisional. Yang harus dilakukan dan ini sudah mulai kami lakukan, yaitu kami menggandeng dan menggendong ya, menggandeng dan menggendong anak-anak, terutama anak-anak usia dini itu kami ajak, kami hubungi orang tuanya, kami ajak diskusi, kemudian anak-anak tersebut kami bimbing, kami siapkan peralatannya sampai mereka bisa bermain dan berlatih jembaringan. Menurut saya sangat relevan ya, karena memang kita tahu ini sebuah tradisi yang baik, karena juga bagian dari sunnah itu perlu dilestarikan. Satu, karena manfaat. Di situ manfaatnya adalah di zaman sekarang anak-anak itu kan kita semua tahu ya, rahasia umum bahwa anak-anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya pada gadget. Nah, dari situ kami ajak anak-anak untuk mengurangi interaksi dengan gadget, dengan salah satunya adalah bermain atau berlatih panahan ini. Karena ini budaya lokal, budaya yang mana harus kita urus karena ini tinggalan dari Kesultanan pada waktu dulu. Jadi kalau alat yang saya buat ini adalah, jadi ada beberapa versi ya, mulai dari yang jembaringan, juga ada yang gerak Keraton Ngajogarto, juga kalau yang jembaringan ini ada 2 model, jadi ada yang paten dan juga ada yang model lepasan. Panjang ini panjangnya 66 cm, jadi termasuk ruas panjang, tapi ada juga yang sampai 70. Kalau saya biasanya pakai benang untuk biar center, biar presisi. Bisa pakai benang untuk ngambil tengah-tengahnya biar nanti nggak twist. Jadi kalau kadang di saat setting nggak pakai benang itu ada yang selisihnya itu setengah mili pun berpengaruh besar. Tinggal kita tali, baru nanti kita seimbangkan untuk sayap atas dan sayap bawah. Ini kan sudah nggak imbang, jadi bisa untuk dikurangi sedikit. Kalau dipakai
pemula masih merasa keberatan. Kalau yang misalkan Gagrag Karaton Jakarta Adinirat itu juga sebenarnya sama. Ada yang lepasan, ada yang paten. Cuman lebih simpel itu kalau yang paten. Jadi kita begitu buka tas langsung setting selesai, pasang strength, sudah kita bersiap untuk menembak. Nah kalau asal ngerok gini takutnya nanti malah terlalu lentur misalkan begitu. Dirasa sudah nyaman, nggak begitu berat, bisa nahan, ya sudah berarti sudah pas. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembuatan satu gondewa itu perlu membutuhkan sekitar 3-4 hari. Jadi prosesnya yang paling lama adalah menyeimbangkan lar atas maupun bawah. Yang paling sulit adalah untuk menyeimbangkan kelenturan sayap atas dan bawah agar imbang, larinya anak panah juga enak. Itu yang paling susah. Jadi ini untuk anak panah atau jemparing ya, orang sering nyebut jemparing itu. Di anak panah ini ada nomor, biasanya 1-12 karena satu lusin, biasanya untuk pengingat karakter salah satu anak panah. Nah, pembuatan ya kira-kira satu gondewa itu bisa 3-4 hari, itu saja. Dan nanti kalau untuk anak panah itu bisa 1 minggu, bisa kadang 4 hari sudah selesai satu lusin, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk bahan gondewanya sebetulnya tidak harus yang khusus ya kayunya. Yang penting itu kayu keras yang tidak mudah patah. Terus kadang ada sih yang penjemparing ini cari kayu yang misalkan bagus, yang bertuah, yang mahal, itu banyak. Dan kebanyakan mereka akan cari motif kayu yang paling bagus. Jadi bahan-bahan ini tidak ada yang khusus ataupun yang tapi tergantung dari selera para penjemparing itu tadi. Ini luar biasa, pengembangan jemparingan di Jogja nggak akan mungkin punah karena disupport oleh pemerintah. Semangat dan niat untuk mengembangkan, melestarikan jemparingan ini saya rasa ya sangat luar biasa dan apresiasi, karena saya sendiri juga kalau mengembangkan, melestarikan, mengajarkan ini juga sampai kemana-mana itu karena dengan senang hati. Senangnya itu karena niat untuk mengembangkan dan melestarikan. Jadi ke Banten, ke Jabar, ke Tangerang, bahkan dulu ke Denpasar, ini hanya untuk mengenalkan jemparingan, mengajarkan jemparingan. Ya alhamdulillah sampai sekarang di beberapa daerah itu sudah ada jemparingan. Jemparingan bukan hanya tentang memanah, tetapi tentang bagaimana manusia menjaga arah dalam hidup. Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, tradisi ini mengajarkan kita untuk melambat, merenung dan mengingat bahwa yang lurus bukan hanya panah, tapi juga niat dan hati.